Aku, Karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun akan membantu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh seperti itu. Aku ini binatang jalan dari pukulannya terbuka. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Di tengah suara tembakan dan teriakan merdeka, Di tengah dentuman senjata dan semangat perjuangan bangsa, lahir suara lain, suara dari pena dan kata. Suara yang menolak diam di antara hiruk pikuk revolusi Indonesia. itulah suara sastra angkatan 45. Suara dari penulis-penulis yang lahir dari pergolakan politik sosial yang membara. Namun, mereka menolak untuk membisu Kegelisahan, Ketakutan, kekhawatiran mereka, menimbulkan semangat nasionalisme dan keberanian untuk merdeka. bukan dengan gencatan senjata, melainkan dalam berpikir dan berkarya. angkatan 45 lahir dari tetes keringat dan darah para pejuang. Kekuasaan Jepang membuat mereka mundur sejenak, bukan karena tak ingin, Melainkan dibungkam saat berkarya. Mereka yang menari di atas janji-janji Jepang tersadar bahwa itu hanya doktrin semata. namun meskipun kemerdekaan sudah terlaksana, amarah mereka tetap membara. Merdeka? Apa itu merdeka? Proklamasi hanya ucapan belaka. Kemiskinan ada di mana-mana. Dan kami masih dijajah oleh Belanda yang tidak ingin melihat kami merdeka. Mereka duduk bahagia di atas kursi kencana. Tikus-tikus kotor itu mencuri uang negara. Sementara aku kelaparan dan sengsara. Apa arti merdeka jika kebebasan hanya ilusi semata? Jangankan berpendapat untuk melawan mereka. Makanan saja aku tak punya. Negara ini perlu revolusi. Tatanan sosial dan kolonialisme harus dihabisi. Revolusi kemerdekaan adalah perjuangan total yang melibatkan semua aspek masyarakat, baik sosial, politik, dan militer, untuk mengubah status dari bangsa jajahan menjadi bangsa merdeka. Dalam masa penuh gejolak ini, para sastrawan tidak tinggal diam. Mereka menjadi saksi mata atas ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Maka angkatan 45 ini disebut juga angkatan revolusi karena dianggap penggemban sebagai semangat revolusi, perlawanan terhadap penderitaan rakyat, juga menjunjung identitas nasional. Kritik dari pergolakan sosial, politik, dan budaya dari masyarakat menjadi alasan atas keberanian sastrawan angkatan 45. Tidak lagi mengandung unsur kebarat-baratan seperti balai pustaka yang tunduk pada kebijakan kolonialan pujangga baru yang terlalu mengidolakan budaya barat. Angkatan 45 menjunjung kebebasan berekspresi. Kekecewaan mereka melahirkan karya-karya yang menampilkan secara lugas tentang perjuangan, kekejaman-kekejaman, dan penderitaan rakyat pada masa itu. Sinisme dan sarkasme adalah gaya mereka. Aturan struktur-struktur lama tidak lagi diindahkan oleh mereka, karena
isi lebih bermakna daripada aturan itu sendiri. Angkatan 45 menambahkan fondasi jati diri bangsa dalam dunia kesusastraan Indonesia. Seperti pada novel Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur, salah satu tokoh penting Angkatan 45 yang lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925. Perjalanan hidup Pramudia diwarnai oleh penderitaan di penjara. Pada 22 Juli 1947, setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda pada tahun 1949, Pramudia Anantatur menghasilkan serangkaian novel dan cerita pendek yang mengukuhkan reputasinya. Keluarga Gerilya mengisahkan konsekuensi tragis dari perpecahan simpati politik dalam sebuah keluarga Jawa selama revolusi Indonesia melawan penjajahan Belanda. Keluarga Gerilya menceritakan sebuah keluarga miskin dengan tokoh utama yakni Saman. Dia mempunyai 5 adik dan seorang ibu yang gila. Sementara ayahnya adalah seorang tentara tidak bertanggung jawab kepada mereka. Pramudia memberikan gambaran umum tentang keluarga di Indonesia pada masa revolusi. Hilangnya figur bapak pada novel tersebut juga ditandai bahwa Pramudia sebenarnya ingin menghilangkan konsepsi peradaban lama kolonial. Maka dengan kata lain, jika menggali pada pemikirannya, Pramudia Anantatur menganggap bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka secara harfiah, tetapi masyarakat belum mendapatkan kebebasannya sendiri. Pramudia menekankan bahwa di era revolusi tidak hanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, melainkan bagaimana kehidupan masyarakat yang masih sama seperti era kolonial, yakni perbudakan dan penjajahan yang masih sangat erat. Pramudia juga mengkritik pejabat-pejabat korup yang bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Tidak heran jika aliran yang dianut oleh Angkatan 45 adalah aliran realisme dan ekspresionisme. Karena dalam aliran ekspresionisme, seorang penyair tidak ditentukan oleh alam. Sebaliknya, justru seorang penyair yang menentukan gambaran sebuah alam. Chairil Anwar terutama, karena dalam puisi-puisinya terdapat ungkapan emosi yang meledak-ledak dan pemberontakan. Contohnya pada puisi Aku yang berfokus pada ego penyairnya sendiri. Kata-kata seperti binatang jalang dan dari kumpulannya terbuang, terdapat metafora yang menggambarkan emosi yang kuat dan bersifat pribadi. Angkatan 45 ini melahirkan sebuah sajak-sajak yang penuh dengan kegelisahan, pemberontakan agresif, dan penuh dengan sebuah kejutan. Chairil Anwar adalah salah satu tokoh penting pada Angkatan 45 ini. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Kemudian, ia menempuh pendidikan di Medan lalu melanjutkannya ke Mulo Medan, meskipun ia tidak tamat. Sebagai pelopor Angkatan 45, Chairil Anwar berjasa besar dalam memperbarui puisi Indonesia. Chairil dikenal dengan semangat liarnya yang menjadi simbol keberanian sastra modern Indonesia. Dalam usianya yang masih muda, Chairil telah menulis karya-karya yang mengguncang dunia kepenulisan kala itu. Puisinya yang berjudul Aku bukan sekedar ungkapan diri, melainkan pernyataan eksistensi, yaitu tekad untuk hidup bebas, berpikir bebas, dan mencintai kebebasan itu sendiri. Melalui puisinya, Chairil memberikan arah bagi pembangunan Indonesia baru, serta meneguhkan kedudukan bahasa Indonesia dalam ranah puisi. Karyanya diterjemahkan ke bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis. Chairil meninggalkan warisan besar bagi sastra Indonesia. Meskipun hidupnya singkat, ia telah menjadi ikon penyair modern yang keberadaannya selalu dipuji dan diingat sesuai dengan ramalannya. Gaya bahasanya sederhana dan penuh tenaga. Ia menulis dengan kejujuran yang terasa kasar. Namun, di sanalah letak kekuatannya. Ia mengangkat tema perjuangan, kematian, cinta, dan kesepian. Semuanya sangat manusiawi. Puisinya seperti napas dari zaman yang penuh luka, namun juga penuh dengan harapan. Salah satu karyanya adalah Karawang Bekasi, puisi yang ditulis sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur dalam pertempuran di daerah Karawang dan Bekasi. Sebab peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam karena banyak pejuang muda termasuk pemuda-pemudi dan rakyat biasa yang menjadi korban demi mempertahankan tanah air dari penjajah.
Chairil Anwar menulis puisi ini dengan nada elegi ratapan, tetapi syarat semangat nasionalisme. Ia ingin menyampaikan bahwa meskipun para pejuang telah gugur, semangat mereka tetap hidup dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan menyinggung lokasi spesifik Karawang, Bekasi, Chairil Anwar seakan mengabadikan tempat tersebut menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Karyanya kini diabadikan di rumah pengasihan Soekarno yang berada di Rengas Dengklok, Karawang. Karena puisi ini tidak hanya merekam suasana duka atas kehilangan, tetapi juga memancarkan kebanggaan terhadap pengorbanan para pahlawan. Pesan utamanya adalah kemerdekaan bukan sebuah hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan darah dan nyawa para pejuang. Asrul Sani dan Rifai Apin adalah teman seperjuangan Chairil Anwar. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Namanya mungkin terdengar familiar dan terkenal di kalangan sastra, karena Asrul Sani sering disebut dalam beberapa karya terjemahan. Para aktivis teater dan aktor mungkin familiar dengan namanya. Faktanya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Seniman dan Kebudayaan Muslim Indonesia, editor di Akademi Teater Nasional Indonesia, anggota Badan Sensor Film Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ketiga menulis karya bersama, yakni 3 Penguak Takdir, yang berisi kumpulan-kumpul sajak yang lahir dari kegelisahan dan semangat mereka setelah masa pendudukan Jepang. Kumpulan puisi ini merupakan manifestasi dari upaya bersama mereka untuk mencari identitas dan suara baru dalam sastra Indonesia yang sedang berubah pasca kemerdekaan. Puisi-puisinya menggambarkan keresahan, harapan, dan cita-cita mereka akan masa depan bangsa Indonesia, termasuk pergulatan batin dan pencarian baru bagi kebudayaan nasional. Dalam buku ini, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin sama-sama menyumbang 9 puisi yang masing-masing mencerminkan pemikiran dan perasaan unik mereka namun disatukan oleh tujuan yang sama. Kumpulan puisi ini penegasan sebagai penolakan terhadap estetika generasi sebelumnya dan sikap kebudayaan Angkatan 45 yang ingin meneruskan warisan dunia dengan cara mereka sendiri, seperti yang tertuang dalam Surat Kepercayaan Gelanggang. Angkatan 45 menciptakan bentuk karya sastra baru dari angkatan-angkatan sebelumnya, yakni revolusioner dari bentuk dan isi, menekankan individualisme dengan mengangkat tema humanisme, martabat manusia, penderitaan rakyat, dan pemberontakan, menjunjung kebebasan berekspresi dan gaya realisme dan naturalisme yang kuat. Warisan sastra Angkatan 45 begitu besar. Dari mereka, sastra Indonesia belajar berbicara dengan jujur, berani melawan kemunafikan, dan mengutamakan isi daripada bentuk. Mereka membuka jalan bagi lahirnya angkatan-angkatan sastra berikutnya yang lebih bebas untuk berekspresi. Hingga kini, semangat mereka masih terasa dalam setiap karya yang menolak tunduk pada kekuasaan dan menolak dibungkam oleh zaman. Sastra Angkatan 45 adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Kadang, cukup dengan sebaris kata, seorang penyair bisa mengguncang bangsa. Dan mungkin seperti Chairil Anwar yang berkata, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Semangat itu memang tidak pernah mati.